Cerita ini sangat menginspirasi. Bagiku ini sangat penting untuk aku bagikan. Jadi ini adalah cerita tentang seorang miliuner di Perancis yang berasal dari negara Syria. Dia bernama Mohed Altrad. Mohed Altrad ini lahir di sebuah tenda Beduin di tengah padang pasir. Ibunya itu sangat sakit sehingga meninggal waktu dia dilahirkan. Nah, karena dia ini tidak memiliki catatan lahir atau tidak punya akte kelahiran, maka umurnya Pak Mohed ini tidak diketahui secara pasti kapan, berapa umurnya. Nah, ayahnya adalah seorang tiran. Dia sangat jahat. Dia memukuli kakaknya hingga meninggal. Kemudian dia dibesarkan oleh neneknya. Namun, nenek ini ternyata tidak membiarkan dia pergi ke sekolah, jadi dia menolak untuk menyekolahkan Mohed gitu, dan menyuruhnya untuk menjadi seorang penggembala. Nah, saya menolak takdir saya. Tidak ingin menerima takdirnya itu, dia menentang keinginan neneknya. Dia berjalan 10 mil, nyebrangin lautan padang pasir setiap hari, menuju ke sebuah sekolah. Ya, di tengah, bayangin ya, di padang pasir, di tengah matahari yang membakar, bertelanjang kaki, dia ke sekolah. Terus saking miskinnya dia tuh gak bisa masuk sekolah, jadi dia cuma bisa ngintip kelas-kelas itu melalui sebuah lubang di dinding. Sampai satu saat ada seorang guru yang menangkap dia gitu, dan melihat Mohed ini kok keingintahuannya lumayan tinggi, dan dia akhirnya membiarkan Mohed untuk berada di dalam kelasnya. Meskipun Mohed ini anak yang paling miskin di kelasnya, tapi dia itu pelajar yang luar biasa hebat. Nah, teman-temannya akhirnya tuh pada cemburu sama dia. Akhirnya Mohed dibawalah di padang pasir, lalu mereka menggali sebuah lubang, kemudian Mohed dilempar ke dalam lubang tersebut dengan keadaan kepala duluan, kemudian mereka pergi. Akhirnya Mohed berhasil keluar dari situ. Dia berjanji tidak akan mau dianiaya lagi lah. Kemudian keberuntungannya mulai berubah. Satu-satunya ambisiku adalah untuk tidak menerima takdirku yang di awal itu. Jadi karena dia disiplin, dia fokus, dia akhirnya bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Dalam keadaan bokeh dan sendirian, dia tiba di Perancis di saat sentimen anti-Arab di tahun 69 merebak. Dia tidak bisa berbicara bahasa Perancis satu kata pun loh waktu dia datang itu. Dan dia hampir tidak bisa mengerti profesornya tuh lagi ngajarin apa gitu, karena dia nggak bisa bahasa Perancis kan. Dia untuk menyambung hidup itu, selama dia kuliah itu dia bekerja di kebun anggur, memetik anggur dengan bayaran $15 sehari. Nah, sekarang ada waktunya di mana kerja keras dia akhirnya terbayar lunas ya. Ini ada kejadian di mana dia akhirnya mengambil kesempatan untuk membeli sebuah perusahaan yang hampir di ujung kebangkrutan. Tapi seperti dirinya sendiri, dia melihat bahwa perusahaan yang mau bangkrut ini memiliki potensi yang luar biasa, yang bagus gitu. Akhirnya dia menggunakan semua uangnya untuk membeli perusahaan ini gitu ya. Akhirnya perusahaan tersebut berhasil membuat keuntungan dan meluncurkan subdivisi di Spanyol dan Italia. Altrad Group itu sekarang menjadi perusahaan semen mixer di dunia. Sekarang Mohed memiliki $2,5 billion kekayaan, dan dia telah terpilih sebagai Officer of French Legion of Honor. Jadi ya orang yang diakui lah ya di Perancisnya. Buku pertamanya Badawi diterbitkan di tahun 2002. Sekarang diajarkan di sekolah-sekolah. Anak-anaknya karena dia tidak tahu tanggal lahir yang sebenarnya,
menyuruh dia mengambil sebuah angka dari topi, ya. Kemudian itu dijadikan sebagai ulang tahunnya. Ternyata jadinya tanggal 9 Maret gitu, guys. Karena ya dia tidak tahu kapan dia dilahirkan gitu kan. Dia bilang, aku ini manusia bebas yang berpegang pada kebebasannya. Mohed Altrad Badawi. Keren banget loh, ini cerita sangat menginspirasi. Jadi jangan pernah nerima takdir kamu. Walaupun kamu ditakdirkan miskin, tidak berarti nasib kamu tuh akan miskin. Yang penting kamu lihat, ada kerja keras, ada fokus, ada mau mengambil kesempatan, memikirkan semua, menghitung ya, mengestimasi keuntungan atau kerugian, dan mengambil kesempatan dari situ. Seperti Mohed, dia ngambil satu perusahaan yang hampir bangkrut karena dia melihat potensi di situ. Ini cerita keren banget.